Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan memasuki materi bab 3, yaitu mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan pembelajarannya yaitu pengertian mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia serta faktor-faktor dan penyebab terjadinya kelangkaan. Sudah siap untuk materi hari ini? Yuk simak. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, dengan arti lain Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Tentu saja, dengan cara yang rasional, manusia dapat mencapai kesejahteraannya. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa sangat terbatas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan disebut kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan adalah suatu keinginan yang dibutuhkan manusia berupa barang dan jasa. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Pada zaman praaksara, kehidupan masih sangat primitif. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka biasanya melakukan dengan cara berburu dan meramu, atau mengumpulkan makanan dari hutan. Kemudian, seiring dengan majunya cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Dan, untuk memenuhi kebutuhannya, mereka biasa melakukan dengan cara barter. Saat ini, di mana jumlah penduduk semakin bertambah, tentu kebutuhan manusia pun akan semakin banyak. Dalam memenuhi semua kebutuhannya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian, dengan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Kejadian apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Gambar ini menunjukkan antrian BBM di pom B. Sedangkan gambar kedua adalah orang sedang mengantri untuk mendapatkan air yang bersih. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kedua kejadian itu bisa terjadi? Kebutuhan manusia tidak terbatas. Kemudian, alat pemenuhan kebutuhan sangat terbatas. Sehingga terjadilah masalah ekonomi yang disebut kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak, sementara barang dan sumber dayanya sangat terbatas. Contohnya, LPG yang sering langka karena adanya produksi yang terkendala, tetapi kebutuhan masyarakat banyak. Maka timbullah kelangkaan dengan adanya antrian yang panjang. Faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Alam menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas.
apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada daerah yang akan kaya akan bahan tambang, namun ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan inilah yang menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa. Selanjutnya, keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap, sedangkan permintaan barang tersebut sangat tinggi. Sehingga selain menyebabkan kelangkaan, juga dapat menyebabkan inflasi permintaan. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam yang terjadi akan merusak segala sumber daya alam yang ada, mengakibatkan kerugian baik dari sisi moral maupun fisik. Tentunya hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Selanjutnya, tidak ada barang pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan, sekarang bagaimana usaha untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Selanjutnya, keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap, sedangkan permintaan barang tersebut sangat tinggi. Sehingga selain menyebabkan kelangkaan, juga dapat menyebabkan inflasi permintaan. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam yang terjadi akan merusak segala sumber daya alam yang ada, mengakibatkan kerugian baik dari sisi moral maupun fisik. Tentunya hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Selanjutnya, tidak ada barang pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan, sekarang bagaimana usaha untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Usaha untuk mengatasi kelangkaan yang pertama, menyusun skala prioritas. Skala prioritas diperlukan untuk menentukan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas, Anda dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus dipenuhi. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Yang keempat, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti, dengan kata lain substitusi.
Yang terakhir, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sudah paham kan dengan konsep kelangkaan dan kebutuhan? Sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai macam-macam kebutuhan manusia. Jangan lupa materinya dibaca ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you another time.